Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Chainsaw Man episode 9. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode kali ini adalah Kyoto Yori atau From Kyoto, yang artinya dari Kyoto. Scene dibuka yang memperlihatkan lanjutan ketika Himeno hilang tanpa sisa. Sementara itu dikonfirmasi bahwa Majin alias Power kabur dari pertarungan tersebut. Dan target mereka sekarang adalah Chainsaw Man. Namun tak disangka, tangan Ghost Devil masih bisa bergerak dan menarik tuas Denji, yang membuatnya bangun dan berubah menjadi Chainsaw Man. Dan akhirnya pertarungan antara Chainsaw Man versus Katana Man pun dimulai. Sementara itu Sawatari atau gadis ular meminta bantuan dalam melawan Chainsaw Man. Dan Aki hanya bisa terdiam di sana meratapi nasib Himeno. Pertarungan pun masih berlangsung di mana mereka saling adu serangan, hingga kemudian datanglah dua orang yang membantu Katana Man menggunakan pistol, tapi tidak berefek. Dan saat itulah Denji menyandra salah satu musuh dan mengancam akan mencincangnya jika Katana Man bergerak. Tapi bukannya mundur, Katana Man malah mengambil ancang-ancang dan tiba-tiba saja berada di belakang Chainsaw Man. Dan itu membuat Chainsaw Man dan orang yang disandranya terbelah menjadi dua bagian. Sungguh epik di mana Katana Man tak peduli bawahannya dan hanya peduli tentang mendapatkan jantung Chainsaw Man. Setelah terbelah begitu, Katana Man mengambil tubuh atas Chainsaw Man dan akan segera membawanya. Ya mungkin dibawa dulu terus diambil jantungnya. Dan akhirnya kekuatan Katana Man mencapai batasnya hingga ia kembali ke wujud manusianya. Selanjutnya diperlihatkan di jalan-jalan kota mereka Devil Hunter yang telah mati sebelumnya setelah ditembak senjata api. Di antaranya ada Arai, cewek rambut coklat, Fushi, dan Senpai yang rambut hitam itu. Sementara itu Makima juga dinyatakan tewas, namun ketika empat penembak ini berdiskusi akan pergi, tiba-tiba saja kayak kuntilanak Makima ada di belakang mereka. Yaps, Makima entah bagaimana bisa hidup kembali. Scene-nya pun berganti di mana di Kyoto dua orang dari divisi 1, yaitu Tendo dan Kurose, menunggu kedatangan Makima. Namun mereka mendapatkan kabar bahwa divisi khusus 1, 2, 3, dan 4 telah diserang di Tokyo. Tapi karena masih bingung Makima sudah mati atau belum, mereka tetap menunggu hingga akhirnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Makima dari dalam gerbong kereta. Makima pun melaporkan bahwa ia telah diserang di Shinkansen. Nah, Shinkansen itu maksudnya kereta cepat ya, alias di dalam kereta. Dan ia meminta divisi 1 untuk membereskan mayat yang ada di dalam. Dan Makima juga mengaku bahwa ia tidak tertembak dan darah di bajunya bukanlah miliknya. Dan juga diperlihatkan bahwa 4 penembak Makima tersebut tewas mengenaskan dengan lubang besar di perut mereka. Entah apa yang terjadi. Lanjut, Kurose, Tendo, dan Makima pun berjalan bersama dan berbincang-bincang. Apakah mereka akan datang ke Tokyo untuk membantu? Dan jawaban Makima sepertinya tidak sempat dan memilih untuk membantu dari sini saja. Dan ia pun memerintahkan Kurose untuk menyiapkan 30 narapidana yang dihukum mati. Dan Tendo yang mencarikannya kuil yang paling tinggi di sini. Dan terakhir Makima meminta tolong untuk mencarikannya pakaian bersih. Selanjutnya di dalam kuil Makima pun berganti pakaian dan tanpa noda darah lagi. Begitu pula dengan narapidana yang dikirim sudah datang. Sementara itu di Tokyo, Katana Man dan kawan-kawan menarik tubuh Denji yang cukup berat ke dalam mobil. Tapi ketika temannya ini mengeluh karena Denji berat, ia pun meminta tolong pada temannya. Dan temannya ini merasa ada yang aneh, berbarengan dengan kedatangan burung gagak di sana. Dan tiba-tiba saja pria ini menjadi geprek dan hanya menyisakan pakaian dan sisa darahnya saja dari lokasi tersebut. Ini membuat cewek ular panik dan menelpon tim E untuk memastikan apakah tim C sudah membunuh Makima. Tapi tim E berkata bahwa ia tak bisa menghubungi tim C. Dan tiba-tiba saja ia juga jadi geprek di sana. Di tempat lain, tepatnya di kuil paling tinggi di Kyoto, para narapidana ini duduk dan memakai penutup mata. Tak terkecuali juga Kurose dan Tendo. Karena Makima langsung melapor ke ketua sekretaris kabinet, maka Devil Hunter biasa yang tak berwenang tak bisa mengetahui iblis mana yang Makima kontrak. Kemudian Makima di sana jongkok dan menyuruh narapidana itu untuk menyebutkan nama seseorang. Dan ketika narapidana itu menyebut namanya, Makima tiba-tiba berdiri lagi dan menggerakkan tangannya seperti mempelintir. Dan di sisi lain orangnya menyeret Denji menjadi geprek juga.
Yap, sepertinya nama yang disuruh disebut oleh Makima merupakan nama korban yang akan dibunuh Makima. Dan Makima melakukan itu terus-menerus sebagai imbalan narapidana yang menyebutkan namanya tadi langsung jatuh mati. Yap, kejadian ini terjadi di semua tempat khususnya bagi mereka antek-antek iblis senjata dan digeprek semua sama Makima. Yang selanjutnya hanya tersisa gadis ular dan Katanamen saja. Mungkin kejadian brutal ini berhenti karena tumbal narapidana sudah mati semua. Dengan begitu Kurose dan Tendo bisa membuka penutup matanya. Dan kemudian Makima berkata bahwa tugasnya di sini sudah selesai dan akan segera kembali ke Tokyo. Sementara itu Katanamen dan gadis ular menduga bahwa ini ulah Makima dan tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh gadis yang berdiri tak jauh dari sana. Yaps, ternyata dia adalah Kobeni. Flashback sebentar di mana ternyata Arailah yang telah melindungi Kobeni dari tembakan nenek tua tersebut. Lanjut ke masa sekarang di mana Kobeni pegang walkie-talkie dan sebuah pisau dapur dan bertanya, "Kalian penembak kan?" Alias Kobeni menduga bahwa merekalah para penjahat yang punya senjata api. Dan serangan pertama pun dibuka di mana gadis ular memanggil iblis ular yaitu ekornya saja untuk menyerang Kobeni. Namun seperti yang dikatakan Katanamen, dia monyet ya. Yaps, Kobeni dengan kelincahannya mampu menghindari ekor ular dan berlari ke arah Katanamen. Bahkan menghindari peluru dan bisa mendebas tangannya. Ditambah ia mendapatkan pistol Katanamen dan menembak Katanamen sampai tumbang. Si gadis ular pun panik dan mengambil pistolnya juga dan menembak Kobeni. Tapi Kobeni terlalu cepat dan dapat menghindari hingga ia menggunakan tubuh Denji untuk berlindung dari peluru tersebut. Sehingga ini membuat gadis ular menyeret paksa Katanamen yang sekarat dan kabur menggunakan mobil. Setelah itu Kobeni pun meminta maaf pada Denji karena sebelumnya sudah berusaha membunuhnya. Dan teringat flashback lagi, di mana ketika Arai mati, ia pun langsung bergerak cepat dan memegang pistol nenek tersebut dan mengarahkannya di kepalanya, yang membuatnya menembak dirinya sendiri. Dan di sini Kobeni merasa bersalah atas kematian Arai karena Arai mati melindunginya. Kobeni pun juga berencana jika ketemu Himeno Senpai, ia akan berhenti dari pekerjaan ini. Padahal Kobeni tidak tahu bahwa Himeno sudah mati juga. Lanjut pada sore menjelang malam, Makima bertemu dengan Madoka, salah satu Devil Hunter Divisi 4. Itu loh yang dulu makan bersama sebelumnya. Yang melaporkan bahwa hampir semua Divisi 1, 2, 3, dan 4 mati akibat serangan antek-antek senjata api. Dan ia mendapatkan perintah dari atasan bahwa semua divisi khusus 1, 2, 3, dan 4 akan digabung menjadi satu yaitu divisi khusus 4 Tokyo dan akan berada di bawah komando Makima sekarang. Selanjutnya Madoka pun memberikan surat pengundurannya pada Makima dan sebelum pergi Madoka menanyakan sesuatu tentang seberapa banyak Makima mengantisipasi insiden ini. Dan Makima tidak menjawabnya karena sekarang Madoka hanyalah warga sipil biasa dan berterima kasih atas kerja keras Madoka selama ini. Selanjutnya di perjalanan Tendo dan Kurose merasa khawatir karena mereka juga adalah divisi 1 dan pasti akan menjadi anak buah Makima nantinya. Ya, sepertinya mereka tak mau ke Tokyo dan berniat kembali ke Kyoto secepat mungkin dan Makima hanya membalasnya dengan tenang. Yaps, bersambung di sini ya. Kita tunggu lanjutannya di episode minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.